kecil, umurnya juga masih muda, didorong, ditarik, itu kan tidak manusiawi. Laki-laki berbadan besar. Kita nih hari ini mau ada pelaporan gitu ya kan, karena dari kemarin ini tidak ada satu tindakan gitu dari polisian gitu ya untuk wihara kita. Udah orang kita sudah melakukan pelaporan tapi nggak ada ininya, nggak ada tindakan lanjutannya gitu, sampai orang tuh didorong sampai kayak gini gitu. Di dalam tuh begitu banyak barang-barang kita pun kita nggak bisa ambil gitu. Nah, ini sekarang kita mau menghadap ke sana gitu. Di kantor secara RW itu sendiri ada siapa aja? Di sana ada orang mereka juga, terus kemarin kita juga ada orang pengacara kita di sana juga. Oh, ada pengacaranya. Iya. Tangkap premanisme. Tapi ini udah masuk ke pelaporan belum? Kita sudah masuk ke pelaporan tapi belum ada tindakan selanjutnya apa gitu. Siap. Dan sampai hari ini kepolisian pun tidak bisa masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang kita juga gitu. Ini tuh kita yang diserobot Pak, kita yang diusir gitu dengan secara paksa gitu Pak. Ada rampok kok nggak ditangkap? Terus udah gitu Main preman loncat lagi masuk ke dalam gitu Pak. Sengaja matiin RCD-nya supaya barang buktinya tuh nggak ada. Jadi dia tuh jadi korban gitu. Di Kita tuh mana juga hukum Indonesia tuh di mana keadilannya Pak? Saya tuh sampai kayak gini Pak. tujuannya datang untuk bersembayang, malahan didorong secara paksa oleh oknum yang kita nggak kenal yang ngaku-ngaku sebagai pengacara dan mendorong sampai kenceng banget gitu dan sampai ditarik-tarik gitu Pak. Dan sampai hari ini pihak kepolisian pun nggak ada menindaklanjuti dan apa-apa pun nggak ada gitu. Dan kita mau kemarin kita mau sembayang aja kita nggak bisa Pak. Tangkap pelakunya! Tangkap! Tangkap pelakunya! Tangkap! Tangkap pelaku perampasan! Kita beribadah! Tangkap pelakunya! Laporan polisi untuk visum wanitanya kenapa nggak keluar-keluar? Iya! Kenapa? Itu kan wanita. Kami mau ini saya katakan kita harus sabar dalam segala perkara. Kan kita sekarang sedang hadapi musyawarah. Biarkan polisi dulu atau aparat yang berlaku untuk menyelesaikan. Kalian tenang-tenang saja dulu. Gak bisa Pak, kita nggak bisa ibadah Pak! Udah dari hari Kamis. Tangkap pelakunya. Ya nanti dulu. Bapak-bapak punya hak. Punya hak. Ya, kalau memang ada perusahaan ada di dalam. Ada di dalam. Ya. Oh, ada di dalam. Jadi nanti Mbak usul Pak. Saya bicara ya sebentar ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Saya harap Bapak Ibu semua jangan membuat onaran. Ini bukan buat onaran Pak. Kita menuntut keadilan Pak. Boleh. Ya, saya pesan itu ya. Hak Anda, hak Bapak-bapak Ibu untuk mengajukan pendapat. Boleh ya. Tapi saya pesan jangan ada kekerasan atau sifatnya membentuk mengganggu Kamtibmas di sini. Di sini ada Pak Slamet, Pak Polsek ya. Dan Mbak dan Ramil di sini. Hormatilah beliau. Ya. Saya harap begitu. Silakan hak mengajukan pendapat silakan oleh undang-undang diperboleh. Tolong hormati. Kalau seperti ini bagaimana? Tolonglah hargai kami. Ya. Bapak juga mesti hormatin kita juga Pak. Iya. Ya kalau nggak menghormati saya nggak melakukan ini. Ya. Itu korbannya gimana nggak sih? keluar Pak suratnya Pak. Korban kekerasan aja nggak ditindak-tindak nih Pak.
ditegak hukum juga. Nggak masalah. Memang tadi gimana keinginan dari jamaah sendiri? Keinginan kita sebenarnya udah jelas. Satu, kembalikan hak kami untuk bisa beribadah lagi di tempat wihara. Yang kedua, pelaku kekerasan harus ditangkap. Karena itu sudah melanggar hukum. Pelaku kekerasan apa? Kekerasannya seorang wanita kecil, umurnya juga masih muda, didorong, ditarik, itu kan tidak manusiawi. Laki-laki berbadan besar, ya, berbadan besar, masa berbadan besar itu untuk menarik seorang wanita kecil itu kan namanya biadab, udah nggak punya otak namanya. Apa di dalam Mbak perempuan itu? Namanya siapa? Namanya Michelle. Namanya misal itu lagi apa Di dalam itu lagi beribadah, lagi sembahyang, mendadak ada orang datang, ditarik, didorong, disuruh keluar. Wanita ditarik, seorang wanita lemah ditarik sama orang-orang besar. Mereka berempat pria-pria besar. Tapi sebelumnya sudah masukin laporan ke polisi, Bu. Sudah masuk laporan polisi untuk Laporannya laporan udah kekerasan. Udah seminggu tapi tidak diproses. Belum diproses, bukan tidak diproses. Belum diproses, sangat lambat prosesnya. sekali, Pak. Tidak ada tindakan, tidak ada penangkapan si tersangka, tidak ada di pemanggilan pertama untuk suspek tersangkanya. Itu kan namanya diulur-ulur hukumnya. Negara hukum. Negara hukum, polisi, jadinya kita sekarang berpikir, polisi pilih siapa? Pilih wanita yang kita yang lemah, membela kita yang lemah, atau membela orang yang punya uang? Kan jadi pertanyaan sekarang ini. maksudnya yang